Oh, we thank you for the victory tonight, Lord. Shalom teman-teman, aku mau kasih pengumuman. Setiap hari Jumat ada ibadah konsel jam 7 malam di gereja. Dan hari Sabtu ada ibadah youth jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya teman-teman. See you and God bless you. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus, for the cross. Shout out, God, I believe I'm gonna live in your victory. In the trial, I'm still blessed. I've got a joyful inheritance. By the power of the cross, you make my whole life victorious. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus, for your love. You have won it all for me. I'm gonna live in your victory. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya sore ini? Aku mau tanya teman-teman, hari ini sehat semua? Berarti siap bersuka cita buat Tuhan, amin. Yuk sama-sama aku undang kita bangkit berdiri. Kita memuji muliakan Tuhan kita. Dia Allah yang baik, yang setia dalam kehidupan kita, amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
kita muji Tuhan lebih lagi. Senggol ya, bukan tonjok. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan Yesus sumber kuat kita. Amin. Katakan, hanya Kau milikku Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun apa? Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Sumber apa? Katakan, Allah sumber kuatku selamanya, selamanya. Sama-sama dari awal kita pujikan pujian ini, amin. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti apa? Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber. Katakan, Dia sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Dia sumber kuat kita. Haleluya. Kuatku dan bagianku. Sekarang teman-teman sendiri katakan ya, Allah sumber. Dia sumber apa? Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Sama-sama kita serukan, amin. Kuatku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya. 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 Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita yang lebih meriah lagi dong. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu,
ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama kita pujikan pujian ini, katakan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin
Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih dari segala apapun juga. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu pada sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan Engkau melihat setiap isi hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga mau membuka pintu hati kami, pikiran kami, untuk kami buka terhadap seluruh kebenaran firman. Mari Engkau berbicara buat setiap kami. Terangkan dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Besar Engkau, Kau yang layak disembah, ditinggikan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih kalau Engkau mau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, lembutkan hati kami, supaya firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh tangkap kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati.
Biarlah sepanjang kehidupan kami, ketika kami masih diberi nafas kehidupan, kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu sore hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada sore hari ini, maka semua anak-anak youth dapat berkata amin. Oke, puji Tuhan, terima kasih buat tim PAW. Shalom semuanya. Ya, saya sambil menunggu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah ayat yang luar biasa. Mari kita baca dari Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10, saya ambil satu ayat aja. Oke, sudah muncul di layar monitor. Saudara, firman Tuhan berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia dan atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, apakah aku bukanlah hamba Kristus? Maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, ayat ini begitu jelas. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia. Saudara, kalau saudara perhatikan di zaman modern sekarang ini ya, saudara tahu dunia medsos, media sosial. Gampang sekali saudara untuk mencari perkenanan dari manusia, betul? Dengan cara apa? Saudara mengikuti tren. Sehingga saudara bukan orang yang ketinggalan zaman. Iya apa iya? Betul ya? Gampang saudara, ya. Tetapi di sini Rasul Paulus berkata, kalau kamu dikatakan sebagai hamba Kristus adalah seorang pelayan, Anda adalah seorang pengikut Kristus. Kalau Anda hari ini masih berusaha, saudara supaya berkenan di hadapan manusia, maka saudara ini diragukan. Saudara, saya mau katakan seperti tadi, worship leader, pemain musik. Kalau ditanya Om Henry puas nggak? Ya, Om Henry jawab, puasnya cuma 80%. Paling mentok 90%. Nggak bisa memuaskan saya 100%. Iya apa iya? Demikian juga saudara. Saya pernah ikut training sound system. Waktu itu saya ikut selama 1 minggu. Dan itu kurang lebih 5 hari dari Senin sampai Jumat. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore saudara. Istirahatnya cuma 1 jam. Nah, salah satu yang dibahas waktu saya ikut training sound system, sudah lama saudara, ini mungkin sudah hampir 10-12 tahun yang lalu. Salah satu yang dibahas oleh trainernya adalah bagaimana kamu bisa menghasilkan suara di loudspeaker untuk terdengar di telinga manusia dan suaranya itu jernih dan memuaskan para pendengar. Ternyata saudara, seorang operator yang paling hebat, dia hanya mencapai 80% saja. Nggak bisa 100% saudara. Sekalipun sound systemnya terbuat dari produk yang berkualitas tinggi, tapi tetap saudara, telinga manusia itu berbeda.
Telinga saya dengan telinganya Carson Corolla beda. Telinga saya dengan anak saya Stanley beda. Telinga saya beda dengan Kak Selin. Gak bisa saudara, gak bisa disamakan. Sehingga saya mau katakan pada sore hari ini, demikian juga saudara, saudara gak akan bisa memuaskan seluruh manusia yang ada di sekitar saudara. Bahkan mungkin saudara gak bisa memuaskan follower saudara. Survei sudah membuktikan. Karena ketika saudara berusaha memuaskan seluruh followers Anda akan sampai kepada titik di mana Anda akan menjadi kecewa. Karena manusia hari ini memuji, besok dia akan mengkritik saudara. Iya apa iya? Apakah saudara bisa menjamin dia akan memuji Anda terus-menerus? Enggak saudara, saudara lihat aja. Seorang public figure ketika dia melakukan sebuah kesalahan, maka seluruh followersnya, netizennya akan mengecam dia. Iya apa iya? Padahal dia melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Halo, siapa yang sepakat dengan Om Hendri? Angkat tangan. Kalau yang nggak angkat tangan berarti Anda punya pendapat lain ya. Ayo angkat tangan, nggak akan dihukum kok sama Om Hendri. Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Siapa yang sepakat dengan Om Hendri? Itu loh saudara. Seorang public figure yang baik, ketika dia melakukan kesalahan kecil, dia bisa langsung saudara dicibir. Bahkan dia bisa direndahkan serendah-rendahnya. Itu manusia. Nah, oleh karena itu sore hari ini kita mau belajar. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Galatia? Ternyata saudara, yang paling penting adalah di dalam kehidupan ini adalah saudara harus mencari perkenanan Tuhan. Itu jauh lebih penting dan itu bersifat kekal. Halo? Bersifat kekal. Saudara, firman Tuhan berkata, jika hidup seseorang berkenan di hadapan Tuhan, maka musuhnya pun didamaikan oleh Tuhan. Itu loh luar biasanya. Jika hidup Anda hari-hari ini berkenan di hadapan Tuhan, kamu punya musuh, didamaikan oleh Tuhan loh. Luar biasa enggak? Privilege dari Tuhan itu. Nah, oleh karena itu sore hari ini saya mau mengajak kepada saudara. Kita baca Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-29. Sudah dapat? Firman Tuhan berkata begini, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terkadang saudara, ketika saudara mengambil keputusan, bahkan mungkin keputusan itu tidak populer, tapi keputusan itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara mungkin pasti akan mengalami yang namanya penolakan. Bahkan mungkin saudara akan direndahkan. Tetapi saudara kembali lagi, hari ini Rasul Paulus mengajarkan, jadikanlah perkenanan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupmu. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada saudara, apa yang saudara minta pasti diberi oleh Tuhan. Iya apa iya? Sebagai contoh, jika saudara berkenan ya, saudara menyenangkan hati papa dan mama, saya yakin, percaya, bahkan mungkin 1000% saya katakan. Kamu minta apa pasti dibelikan sama papa mama. Iya apa iya? Iya. Orang tua gak akan sungkan saudara. Dan gak akan berlambat-lambat. Dia akan segera
memenuhi apa yang saudara butuhkan. Nah, sore hari ini saya mau katakan, jadikanlah perkenanan Tuhan sebagai tujuan utama dalam hidupmu. Kalau saudara ditanya, apa tujuan hidupmu? Siapa yang bisa jawab hari ini? Oh, aku mau jadi artis yang terkenal, Om. Aku mau jadi presiden nanti. Boleh, saudara. Atau aku mau menjadi pemain musik yang terkenal. Boleh, boleh, saudara. Saudara boleh punya cita-cita yang tinggi sekali. Tapi kalau hidup saudara nggak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya itu sia-sia, saudara. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah jadikanlah perkenanan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupmu. Jadikanlah perkenanan Tuhan itu sebagai tujuan utama hidupmu. Yang kedua, saudara. Yang kedua, firman Tuhan berkata, mari kita baca dari Roma 12 ayat yang kedua. Ini ayat yang menjadi ayat firman yang waktu kita ikut retreat ya. Bulan lalu firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, jangan saudara mengorbankan kebenaran supaya saudara diterima oleh dunia ini. Itu poin yang kedua. Jadi pelajaran yang bisa saudara ambil adalah yang kedua, jangan korbankan kebenaran supaya saudara diterima oleh dunia. Jangan, saudara ya. Saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, saudara harus punya prinsip yang kuat. Jangan sampai saudara goyah. Saudara lihat nggak tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab? Kalau saudara baca, semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kalau saudara nanti baca di Ibrani 11, judulnya adalah saksi-saksi iman. Saudara, semua tokoh di Alkitab yang menjadi saksi iman dan dicatat di dalam kitab Ibrani, mereka adalah orang-orang yang tidak mudah untuk kompromi dengan dosa, dengan dunia ini. Mereka berani mempertaruhkan nyawanya. Tapi Tuhan sendiri berjanji, barang siapa yang setia sampai pada akhir, ia akan menerima mahkota kehidupan. Apalah artinya saudara, kalau saudara menerima semua yang baik di dunia ini, tapi kalau pada akhirnya saudara ditolak oleh Tuhan, wah itu sesuatu yang sangat tragis saudara. Kalau Om Henry pilih, lebih baik saya ditolak oleh dunia ini daripada saya ditolak oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, coba kita baca 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Sudah dapat firman Tuhannya? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kenapa Rasul Paulus melatih tubuh dan menguasai seluruhnya? Ini bukan bicara tubuh lagi, tapi dia menguasai seluruhnya. Berarti seluruhnya apa? Roh, jiwa, dan tubuhnya. Supaya apa saudara? Supaya jangan sia-sia ketika Rasul Paulus dipanggil menjadi seorang penginjil, pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Karena apa?
Karena Rasul Paulus memberikan sedikit kompromi dengan dunia ini. Jadi dengan kata lain, saudara, kalau saudara mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, nggak ada kompromi sedikit pun. Jangan korbankan kebenaran, walaupun cuma 1%, saudara. Nangkep nggak? Wah, nggak apa-apa om, Tuhan Yesus itu kan maha pengampun. Saya sedikit berbuat dosa nggak apa-apa, nanti diampuni kok sama Tuhan. Kalau saudara sudah tahu itu benar, itu salah. Tapi kalau saudara pilih melakukan yang salah, berarti Anda mengambil keputusan untuk berbuat salah. Itu nggak ada toleransi, saudara. Loh, kok kayak gitu om? Iya, coba aja kamu lihat ceritanya Kejadian pasal 3. Tuhan sudah ngomong loh sama Adam. Ayo kita flashback sedikit. Kenapa akhirnya Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan? Karena Tuhan sudah kasih peringatan sebelumnya. Semua pohon dalam taman ini, di Taman Eden, boleh kamu makan. Tapi ada satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kau raba, apalagi engkau makan. Pasti engkau akan mati. Tuhan sudah ngomong dengan jelas loh saudara. Tapi free will-nya Adam dan Hawa apa? Dia tergoda saudara. Dengan bujuk rayuannya iblis lewat ular. Sehingga Hawa tergoda. Dia makan buah itu, dia berikan kepada suaminya. Lah ini cilakanya saudara. Ya, halo di sini anak-anak remaja, youth yang merasa perempuan angkat tangan. Perempuan ini lebih gampang tergoda loh. Survei membuktikan, Alkitab yang mencatat loh ya. Karena yang tergoda siapa? Adam atau Hawa? Hawa saudara. Tergoda lewat apa? Lewat mata. Si Hawa ketika digoda oleh iblis lewat ular, matanya memandang, akhirnya dia melihat buah itu menarik hatinya. Hati-hati loh yang perempuan ya. Perempuan ini gampang diajak kompromi oleh iblis. Gak apa-apa Hawa. Nanti kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Allah. Apakah benar akhirnya ketika Adam dan Hawa makan buah itu jadi sama seperti Tuhan Yesus? Enggak lah. Yang ada mati secara rohani. Terputus hubungannya dengan Tuhan. Kembali lagi saudara. Roma 12 ayat yang tadi kedua dikatakan janganlah kamu menjadi serupa. Jadi intinya apa? Saudara nggak boleh kompromi sedikit pun dengan dosa, dengan dunia ini. Kalau hari ini dunia berubah, besok juga berubah. Saudara jangan ikuti dunia ini. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Tapi saudara ikuti kebenaran firman Tuhan. Makanya poin kedua, kalau saudara ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, jangan korbankan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan dengan maksud supaya saudara diterima oleh dunia. Jangan saudara ya. Yang ketiga, saudara, kalau saudara sadar bahwa saudara adalah seorang hamba Kristus, saudara adalah seorang pelayan Tuhan, maka saya mau katakan yang ketiga, identitas saudara itu bukan ditentukan oleh dunia ini. Tapi identitas saudara sudah ditentukan oleh Kristus dari sejak awal. Kalau saudara nggak percaya, saya akan tunjukkan ayat firman Tuhan ya. Ya, mari kita baca firman Tuhan dari Efesus 1 ayat yang kelima.
Efesus 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi saudara, identitas saudara dan saya itu enggak ditentukan oleh penilaian oleh manusia. Tetapi saudara sudah dipilih, saudara sudah diterima, bahkan saudara sudah diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan. Di dalam kasih dan anugerah Kristus yang melimpah di dalam hidup saudara. Jadi identitas saudara enggak ditentukan oleh penilaian manusia. Jadi saudara jangan ditipu ya. Oh, biar kelihatan saya keren, supaya saya kelihatan bagus, saya mengikuti apa yang menjadi persyaratannya di dunia. Contoh misalnya, Anda ingin menjadi seorang model. Siapa di sini yang mau jadi seorang model? Ada? Saudara akan ikut dunia fashion show, betul ya? Seorang model yang terkenal misalnya, saudara. Mungkin ada lah di sini cita-cita ya. Mungkin ada, pasti ada lah keinginan. Karena saudara merasa, aku tinggi loh om, aku cantik gitu ya. Aku kayaknya cocok jadi peragawati gitu ya. Menjadi seorang model yang terkenal. Boleh saudara, cita-cita saudara boleh. Tapi kembali lagi, jangan sampai ketika kamu ingin mewujudkan cita-citamu, kamu nggak kenal identitas kamu. Kamu merasa, kayaknya Tuhan nggak sayang sama saya om. Tuhan nggak sayang sama saya. Saudara, saya mau katakan, kalau sampai hari ini saudara bisa hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi dengan kata lain saudara, saudara jangan mau dinilai oleh orang lain. Karena saudara sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara. Bahkan beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel dan penulisnya berkata, kalau setiap anak-anak Tuhan mengerti tentang penebusan Kristus, maka dia percaya setiap anak-anak Tuhan yang mengerti tentang arti penebusan Kristus di dalam kehidupannya, maka pasti orang tersebut tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Saya jawab yes. Saya mendukung saudara. Ya, tulisan artikel dia, saya tulis balik saudara, yes. Jadi nggak mungkin kalau saudara dan saya kita mengerti tentang penebusan Kristus di dalam hidup saudara yang sangat mulia itu, saudara pasti nggak akan menyia-nyiakan anugerah. Ya, seperti tadi lagu dikatakan, kasih dan sayang, sumber kekuatan. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sangat-sangat paling berbahagia, paling beruntung ketika saudara menjadi umat tebusan Kristus. Jadi saudara, saya mau katakan sore hari ini, ketika saudara mengerti bahwa saudara sudah ditebus oleh darah Kristus, itu nilainya saudara. Kalau ditanya, berapa nilaimu? Sangat mahal. Sebagai ayat penutup, kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 18
19 dan 20. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 2 ayat aja. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya minta tim PAW untuk maju ke depan. Kita akan baca dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kalau saudara ditanya, berapa nilai hidupmu? Ada yang bisa jawab? Halo? Dihafalkan ya ayat ini ya. Jadi nanti kalau Anda berada di titik terendah, mungkin saudara gagal dalam hidupmu. Mungkin saudara ditinggal oleh orang yang mengasihi saudara. Bahkan mungkin saudara berada di titik rasa saudara berat sekali dan saudara berkata, Tuhan, aku lebih baik bunuh diri saja. Saya lebih baik mengakhiri hidup saya. Karena saya sudah merasa gagal. Saudara jangan mau ditipu oleh iblis. Hidupmu sudah ditebus oleh darah Kristus. Hidupmu itu sangat mahal. Kalau saudara gagal, itu adalah bagian dari proses dalam kehidupan. Sebab firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak. Bahkan ketika orang benar itu jatuh, ada tangan Tuhan yang akan menopang saudara. Mungkin saudara nggak melihat, tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yesaya, lihat aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Saudara, ayat-ayat ini saya mau mengatakan kepada saudara, betapa Tuhan sangat mengasihi umat tebusannya. Kalau saya bacain ayatnya, saudara nggak akan cukup ibadah ini. Betul ya? Karena apa saudara? Karena Tuhan itu sangat sayang kepada saudara. Kalau Tuhan sudah sangat sayang kepada saudara, ayo saudara, biarlah hidup kita mau persembahkan sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidupmu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Yud sore hari ini. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kembali. Kalau saudara ingin berkenan di hadapan Tuhan, yang pertama, jadikanlah perkenanan Tuhan menjadi prioritas dalam hidupmu. Menjadi tujuan utama dalam hidupmu. Bahwa engkau rindu hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara jangan korbankan kebenaran demi saudara diterima oleh dunia. Saya mau katakan dunia hari ini bisa memuji saudara, besok hari saudara bisa dikritik. Dunia itu berubah-berubah saudara. Tapi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan menerima saudara apa adanya. Bahkan firman Tuhan sendiri berkata ketika engkau masih berdosa, Tuhan sudah mati buat saudara dan saya. Dan yang ketiga saudara, kalau saudara ingin berkenan di hadapan Tuhan, saudara percayalah bahwa identitas saudara ditentukan oleh Kristus dan nilai hidupmu sangat mahal. Terima kasih Tuhan, sore hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman. Mari Tuhan, Kau yang terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami.
Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus terkenang bagimu. Yes Tuhan. Bagaikan emas yang murni Untuk hatiku Yes Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus dan berkenan bagimu. Yes Tuhan. Bagaikan emas yang murni Untuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sekali lagi, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku, selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang dari tempat ini, dan kami semakin mengerti betapa luar biasa rancangan rencana-Mu Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, firman-Mu berkata Engkau sudah memilih kami untuk kami menjadi umat-Mu yang kudus, berkenan, dan tak bercacat celah di hadapan. Itu adalah sebuah rencana Tuhan yang luar biasa, yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami sebagai umat tebusan-Mu. Biarlah ketika kami hidup di dunia ini, kami percaya kami akan dibentuk, diproses oleh Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami semakin hari, hidup kami boleh selaras dan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali memberi celah, kami memberikan sedikit kompromi dengan dunia ini, dengan dosa. Itu yang membuat hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah sore hari ini kami ambil keputusan bahwa hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tiba saatnya kami yang sudah mengikuti ibadah ini, baik yang di gereja juga yang mengikuti ibadah secara online,
Kami angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dan anugerah kebaikan Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.